Ketertarikan Real Madrid terhadap Alphonso Davies belum padam. Mereka masih ingin membajak sang pemain dari Bayern Munchen. Rumor ini mulai mencuat karena Real Madrid tak kunjung menemukan bek kiri yang bisa diandalkan selama bertahun-tahun seperti yang pernah Marcelo lakukan. Sampai akhirnya muncullah sejumlah nama bek kiri berkualitas yang dikaitkan dengan Madrid. Nama Davies masuk dalam daftar tersebut. Pemain berusia 23 tahun ini tampil konsisten bersama Munchen dalam beberapa musim terakhir. Madrid menilai Davies bisa jadi pemain yang selama ini mereka cari dan butuhkan. Namun, bernegosiasi dengan Munchen terkait transfer Davies memang terasa mustahil. Apalagi kalau bukan karena Davies adalah aset penting mereka. Alih-alih mencoba melakukan negosiasi, Munchen bahkan ingin menawarkan kontrak baru kepada Davies yang seharusnya habis pada tahun 2025 mendatang. Niat Munchen mempertahankan Davies ternyata tidak sejalan dengan sang pemain. Pemain asal Kanada ini belum berencana melanjutkan karirnya lebih lama di Munchen. Situasi ini ternyata dimanfaatkan oleh Real Madrid. Mereka kepikiran untuk memboyong Davies dengan harga yang sangat murah atau bahkan gratis. Hal ini memungkinkan karena pada musim panas 2024 nanti, harga pasaran Davies akan anjlok akibat kontraknya yang hanya tersisa setahun. Itu akan jadi situasi yang menyulitkan bagi Munchen. Kalau tidak melepaskannya, maka sang pemain bisa pergi secara gratis di akhir musim 2024-2025 mendatang. Oleh karena itu, laporan Sky Sport mengklaim bahwa Real Madrid meminta Davies untuk tidak memperpanjang kontraknya terlebih dahulu. Dengan demikian, Madrid punya bargain power yang cukup untuk melakukan negosiasi dengan Munchen. Madrid sendiri sudah siap untuk membuka komunikasi terkait transfer ini. Saga transfer Ian Maatsen nampaknya akan segera berakhir. Chelsea dilaporkan sudah sepakat untuk melepas sang bek ke Borussia Dortmund. Beberapa bulan terakhir, Maatsen memang ramai dikabarkan akan meninggalkan Chelsea. Ini disebabkan karena sang pemain minim jam bermain di skuad Chelsea. Sejauh ini, ada beberapa klub yang dikabarkan berminat pada sang bek tersebut. Salah satunya adalah raksasa Bundesliga, Borussia Dortmund, yang dikabarkan butuh bek kiri baru. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Dortmund akan mendapatkan jasa Ian Maatsen. Mereka sudah bersepakat dengan Chelsea untuk transfer sang bek tersebut. Menurut Romano, Chelsea dan Dortmund sudah sepakat untuk transfer Maatsen di musim dingin ini. Sang bek akan pindah ke Signal Iduna Park dengan status pinjaman. Ia akan dipinjamkan dengan durasi 6 bulan lamanya. Dortmund juga dilaporkan akan menanggung seluruh gaji sang bek selama masa peminjaman. Romano juga mengklaim bahwa Ian Maatsen juga sepakat untuk menambah durasi kontraknya di Chelsea. Sang bek menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun, sehingga ia akan membela Chelsea hingga tahun 2027 mendatang. Selain itu, ada klausul release dalam kontrak sang bek. Namun, Romano tidak menjabarkan berapa nominalnya. Menurut Romano, Maatsen saat ini bersiap untuk terbang ke Jerman. Ia akan menjalani tes medis di Dortmund dan ia diharapkan bisa menuntaskan proses transfernya pada pekan ini. Timo Werner mengaku antusias untuk mulai bekerja di bawah asuhan Ange Postecoglou setelah menyelesaikan proses peminjamannya ke Tottenham dari RB Leipzig. The Lily-Whites mengumumkan kedatangan striker baru mereka pada Selasa malam waktu setempat dan juga mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian yang diyakini bernilai sekitar 17 juta euro. Pemain timnas Jerman ini kembali ke Liga Premier Inggris setelah 2 tahun membela Chelsea, di mana dia turut andil mengantarkan The Blues meraih gelar Liga Champions. Dengan rampungnya proses pemindahan Werner ke Tottenham, pihak klub tengah mengupayakan sang pemain akan langsung menjalani debut di Liga Inggris pada akhir pekan ini melawan Manchester United di Old Trafford. Werner meyakini dapat memberikan dampak besar di Liga Primer bersama Tottenham dan mengatakan bahwa ia langsung terpesona dengan pembicaraan bersama Postecoglou.
Pertama-tama, saya sangat senang berada di sini. Saya pikir saya telah bergabung dengan klub yang sangat-sangat besar. Pembicaraan dengan pelatih, saya pikir merupakan pembicaraan yang sangat-sangat bagus. Dia langsung memberi saya perasaan bahwa saya harus bergabung dengan klub. Apa yang ingin saya rasakan saat berbicara dengan seorang manajer. Juga taktik dan gayanya, bagaimana ia ingin bermain, bagaimana ia membiarkan tim bermain. Bagi saya langsung merasa cocok. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki karakter bermain cepat, dribble bola yang ciamik, serta fleksibilitasnya akan menjadi aset besar untuk Tottenham. Sang pemain optimis akan bisa berkontribusi banyak untuk klub. Saya harap saya dapat menjadi pemain terbaik yang saya bisa di sini. Saya dapat memainkan setiap posisi di lini depan. Itu selalu bagus ketika Anda memiliki pemain yang dapat memainkan posisi yang berbeda dan berubah-ubah dalam permainan. Saya pikir itu adalah salah satu kekuatan saya untuk bermain fleksibel di lini depan, untuk memainkan setiap posisi. Dengan absennya Son Heung-min di Piala Asia, kemudian Manor Solomon yang baru saja pulih dari cedera, dan bahkan Alejo Felix yang saat ini cedera, kedatangan Werner merupakan berkah tersendiri untuk Tottenham. Kemungkinan pos penyerang tengah masih dipercayakan kepada Richard Linson, dan Werner akan mengambil peran sayap kiri saat Son Heung-min pergi bersama Korea Selatan. Bayern Munchen mencoba untuk membajak langkah Tottenham untuk mendapatkan bek tengah Genoa, Radu Dragusin, dengan dana transfer mencapai 25 juta pound sterling. The Lilywhits telah melakukan pembicaraan dengan Genoa mengenai kesepakatan untuk pemain bertahan berusia 21 tahun itu. Namun belum bisa memenuhi harga yang diminta oleh klub Italia tersebut, yang diyakini berada di kisaran 21 juta hingga 25 juta pound sterling. Bayern kini juga telah membuka negosiasi dengan tim asuhan Alberto Gilardino itu terkait kesepakatan dengan Dragusin. Meskipun The Bavarian diyakini melayangkan tawaran tunai langsung yang sulit untuk ditolak, Tottenham tetap yakin bahwa mereka akan menyambut pemain asal Rumania itu di klub. Tetapi keputusan akhir sekarang berada di tangan sang pemain. Dragusin lebih memilih pindah ke Premier League daripada rival Genoa di Serie A, Napoli, yang mengajukan tawaran pemain plus uang tunai pada akhir pekan lalu. Tetapi diperkirakan terbuka untuk bergabung dengan Bayern atau Tottenham bulan ini. Sang pemain mengharapkan kejelasan mengenai masa depannya dalam waktu dekat. Tim asuhan Postecoglou juga sudah menawarkan bek Jet Spence yang kembali dari masa peminjamannya di Leeds pekan lalu kepada Genoa sebagai pemanis dalam kesepakatan yang mereka ajukan. Menurut laporan dari Jerman menyebutkan bahwa The Lilywhits tetap berada di depan Bayern dalam saga transfer Dragusin. Sementara Bayern juga disibukkan untuk memburu pemain Tottenham lainnya, Eric Dier. Ditengarai bahwa The Bavarians akan menghentikan proses transfer Dier jika mereka mendapatkan Dragusin. Namun, Anda tidak mendapatkan sang pemain, maka klub akan melanjutkan proses transfer pemain asal Inggris itu. Dier diperkirakan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Bayern pekan lalu, namun sedang menunggu klub Jerman tersebut untuk memberikan lampu hijau atas kepindahannya. Dragusin sebelumnya dipromosikan dari Akademi Juventus ke tim utama dan sempat dipinjamkan ke Sampdoria dan Salernitana. Ia pertama kali bergabung dengan Genoa saat mereka berada di Serie B musim lalu dengan status pinjaman, yang kemudian dipermainkan setelah beberapa target tercapai. Sang bek tengah telah membuat 22 penampilan musim ini dan mencetak gol serta menjadi pilar penting di lini pertahanan Genoa. Manchester United tertarik untuk merekrut bek kiri Girona, Miguel Gutierrez, pada bulan ini setelah mengakhiri masa peminjaman bek milik Tottenham Hotspur, Sergio Reguilon.
Tim asuhan Erik ten Hag itu tertarik untuk merekrut pemain di posisi bek sayap kiri untuk memberikan kedalaman skuad yang telah terkuras oleh cedera di bagian besar musim ini. Manchester United telah mengalami musim yang bergejolak sejauh ini, duduk di peringkat ke-8 Liga Primer dan tanpa kejuaraan Eropa setelah finish di posisi terbawah di grup Liga Champions. Sang pelatih asal Belanda sangat ingin memperkuat pasukannya dengan tambahan daya serang, dan Gutierrez merupakan nama terdepan untuk direkrut pada bursa Januari ini. Gutierrez merupakan ex-pemain Akademi Real Madrid, telah menikmati musim yang luar biasa di Girona yang sedang dalam performa terbaiknya. Ia turut mengantarkan timnya berada di peringkat kedua klasemen sementara La Liga. Menurut laporan The Sun, utusan Manchester United terlihat hadir dalam beberapa penampilan Gutierrez bersama tim asal Spanyol tersebut. Yang terbaru adalah ketika mereka menang 4-3 atas Atletico Madrid. Setan Merah diperkirakan telah terkesan dengan kecerdasannya dalam bermain sepak bola dan kemampuannya untuk menjadi ancaman serangan sebagai salah satu bek sayap yang menonjol di musim ini. Sementara Mail Sport melaporkan bahwa rival kota Manchester United, yaitu Manchester City, juga mengawasi pemain berusia 22 tahun itu, yang merupakan pemain reguler di bawah asuhan pelatih Mikel. Dalam 20 pertandingannya bersama klub, Gutierrez mengoleksi 1 gol dan 3 assist, dan memainkan peran penting dalam memastikan klubnya meraih kemenangan atas raksasa Spanyol tersebut. Jika Manchester United ingin melawan rival mereka mungkin akan menemukan negosiasi yang lebih sulit karena Girona dan Manchester City berbagi kepemilikan City Group yang sama. Gutierrez diyakini memiliki bandrol sebesar 22 juta pound sterling. Namun, Manchester United juga akan mengalami kesulitan untuk memboyong dari mantan klubnya Real Madrid, yang masih memiliki 50% haknya dan memiliki klausul penjualan. Hal ini dapat berarti bahwa ia dapat dibeli kembali jika tim asuhan Carlo Ancelotti menyamai tawaran Setan Merah dan dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau direkrut kembali ke tim raksasa Liga Champions. Selain itu, Girona yang sedang berjuang untuk meraih gelar La Liga, kepindahannya ke Setan Merah bulan ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Dia memiliki kesempatan untuk memenangkan Liga Spanyol dan tampil di Liga Champions musim depan. Jadi, Manchester United harus finish di 4 besar untuk memiliki kesempatan yang realistis untuk mendapatkan Gutierrez di musim panas.